dulu mengarahkan jalannya sesi seminar yang pastinya akan interaktif dan juga inspiratif. Moderator kita pada hari ini yaitu Ning Farah Konita Suhaila yang memiliki kurikulum vitae sebagai berikut. Ning Farah Konita Suhaila merupakan lulusan dari Teknik Fisika ITS yang kemudian melanjutkan Master Business of Administration-nya di ITB, dan saat ini beliau aktif sebagai Senior Business Analyst di Blend Media. Beliau memiliki banyak minat dan pengalaman dalam bidang Agile, Scrum, Product and Strategy, Data and AI, Enterprise Platform, Engineering and Development, dan juga banyak bahasa yang telah dikuasai oleh Ning Farah, termasuk di dalamnya ada Jerman, Arabik, dan juga bahasa Inggris. Dengan pengalaman yang dimiliki, diharapkan sesi seminar hari ini dapat berjalan dengan interaktif dan juga inspiratif. Kepada Ning Farah Konita Suhaila, kami persilakan untuk memandu jalannya sesi, materi, dan juga diskusi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya, Ning Susmita Shani. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam forum ilmiah dan halal bihalal IKITS Jabar hari ini. Mari tepuk tangan. Sebelum saya memulai, mungkin baiknya kita rada sedikit ini ya, ice breaking ya. Jadi sekarang saya akan menyampaikan pantun yang relevan terhadap topik ini. Mohon dijawab ya Cak dan Ning sekalian. Robot bergerak di lini produksi. Cakep. Kecerdasan buatan jadi navigasi. Cakep. Indonesia punya potensi besar dan tradisi. Cakep. AIoT adalah kunci transformasi. Cakep. Lagi apa enggak nih Cak Ning? Lagi. Boleh, satu lagi ya. Sensor dipasang di mesin penggilingan. Cakep. Data mengalir tanpa henti ke awan. Cakep. Selamat datang di forum keilmuan. Cakep. AIoT hadir, masa depan pun berwarna cerah. Cakep. Cak dan Ning sekalian, kita hari ini hidup di era di mana sebuah sensor yang seukuran kuku ini dapat menghasilkan data yang menggerakkan keputusan senilai miliaran rupiah. Disinilah letak dari kepentingan dari AIoT atau kependekan dari Artificial Intelligence Internet of Things, di mana AIoT ini merupakan suatu blend dari AI dan IoT sehingga dia bisa dan mampu untuk bisa melakukan decision making sendiri tanpa ada human intervention. Namun ada suatu hal yang sangat menarik di balik potensi besar AIoT tersebut. Indonesia saat ini menghadapi sebuah jebakan struktural sangat serius. Selama 31 tahun semenjak 1993, Indonesia masih terjebak di dalam negara yang terkategorisasi sebagai upper middle income, tumbuh tapi tidak cukup untuk menembus negara berpendapatan tinggi. Kontribusi kita terhadap manufaktur, terhadap PDB anjlok 32% di tahun 2002 menjadi hanya 18,7% di 2023. Pertanyaan besar yang harus kita hadapi di sini adalah apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa lakukan sebagai alumni ITS? Dan di sini forum ini merupakan tempatnya. Hari ini kita akan mendengar sebuah peta jalan, sebuah argumen ilmiah mengapa transformasi otomasi manufaktur berbasis AIoT bukan sekedar pilihan, namun merupakan suatu keharusan absolut. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan rundown sesi hari ini. Rundown sesi hari ini akan berada pada 30 menit yang akan dipandu oleh narasumber kita yang pertama,
Bapak Teguh Prasetya. Oke, jadi untuk dari Pak Teguh Prasetya ini, beliau merupakan insinyur kepala divisi IoT, AI dan Big Data dari Mastel, dan tahun 2025 sudah mendapatkan penghargaan dari Presiden Satya Lencana. Tepuk tangan untuk Pak Insinyur Teguh Prasetya. Dan untuk saat ini beliau juga aktif dalam berbagai entrepreneurship yang beliau punya. Dan oleh karena itu, tanpa berbahasa basi lebih lama, mari kita berikan waktu dan sesi ini kepada Pak Teguh. Untuk Pak Teguh, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Viva BTS! Hidup BTS, hidup BTS, hidup BTS. Pertama kali terima kasih Cak Fakih. Pokoknya senior kudu disopo disian. Nenggat dikeplak gini. Cak Nyoman, terus kemudian siapa meneh? E17, Cak siapa? Cak Miko, Cak Ardi, Ketua PW, kebetulan dulur gitu ya. Siap. Kalau udah dulur yang nyuruh kan kita harus siap kan gitu ya. Terus ini ada geng E24. Wah itu. Kalau Cak Sarip itu kalau kita di geng E24 nggak ada yang ngalahin beliau. Iya kan? Toh. Kalau di sini apa? Tadi? Hah? Bruce Willis. Nang kono enteng-enteng wedokan deh. Ini gak penting, sing penting iku kene guyonan ae. Tadi Cak Imam apa jenenge doa kan. Lo biasanya nyanyi ini Cak Imam. Cak, salah gua album Cak. Oke, karena disuruh cerita ya saya cerita lah gitu. Terima kasih juga Cak Faisal, Ketua Umum Asyoti, Direktur Telkom, apa meneh sing kurang, mantan Dirut Pos, wis pokoknya semua dir-dir dintekno karo Cak Faisal. Kemudian Cak Edi ya, Cak Hardi PLN. Ternyata beliau demit juga ya, angkatan 90, jadi ya hebat lah. Pokoknya ITS keren. Nah ini saya disuruh sama Manudin ngomongin masalah manufaktur IoT yang berbasis AI. Jadi terima kasih juga tadi yang apa jenenge Mbak Konita ya yang sudah memperkenalkan. Ternyata ngerti Scrum sembarang kali ya Mbak ya sampean ya. Ahli ya, certified ya. Wah, bisa direkrut nang Telkom ya. Sudah digolek Telkom. Data analis ya. Nah, mungkin cerita dhisik ya teman-teman semua bahwa saat ini kita mungkin halaman 1 Mbak. Dikongkon karo Amanuddin itu cerita gimana caranya kita keluar dari jebakan middle income trap. Ini kan problem utama negara ini adalah gak gelem munggah, gelem nang tengah. Malah saiki dengan kondisi seperti ini ketarik ke bawah semua nih. Kaum menengah kita malah banyak yang turun. Kalau dilihat menengah ke bawah tambah 20 juta orang. Jadi kalau ditanya problem utama kita bahwa kita sekarang ini mau menjadi negara yang maju tapi ketarik lagi ke bawah. Ternyata kalau kita simpulkan nanti di belakang ceritanya panjang gitu, cuman garis besarnya dulu kita simpulkan bahwa kenapa kita ketarik turun? Karena sektor manufaktur kita jeblok. Dulu pernah jaya. Di Bandung pernah ada pabrik chip ya, Motorola waktu itu. Pernah ada pabrik sentral, Inti. Pernah ada manufaktur yang lain. Tapi sekarang pada
mudun. Next, lanjut. Nah, kenyataan yang ada konco-konco sedoyo dari tahun 2000 sampai 2023 ini perjalanan 23 tahun. Ternyata rata-rata pertumbuhan kita itu stagnan di 5%, hanya 4,88%. Kalau kita mau keluar dari middle income trap, kita itu harus naik 7% setahun. Makanya targetnya Pak Presiden 8% itu bukan muluk-muluk, tetapi itu jadi keharusan kalau kita mau keluar dari middle income trap. Vietnam sekarang aja udah 7%-an lebih. Kita masih berkutik di 5%. Bahkan kalau kita lihat yang terakhir ini masih ada dua versi nih. Versi real sama versi pemerintah kan gitu ya. Versi pemerintah 5, sekian persen. Versi realnya 4,8 loh. Jadi di banyak inilah orang keuangan itu banyak apa jenis make up ya supaya glowing. Jadi itu yang terjadi. Jebakannya 93 sampai 2023, 31 tahun perjalanan kita gak pernah bisa menembus high income. Ini kenyataan yang kita hadapi sehari-hari, yang menjadi PR kita. JNI per kapita kita ya udah di tengah situ aja, pernah naik turun lagi. Turunnya kenapa kemarin? Covid 2020 itu juga ngehit lagi. Saat ini di tengah perang, di tengah susahnya minyak, kurs sudah tembus 17.300. Nah itu kalau kita swasta mau invest, menang kabeh ya. Nih, lah apa aku invest? Dolar sakmono gede, tak dol rupiah. Jadi ini yang menjadikan kita juga investasi menjadi terhambat. Padahal kalau investasi terhambat, itu perekonomian hambat, kenaikan menjadi turun. Sekarang aja pendapatan pajak kan jauh banget nih dari target yang ada. Ini dilematis buat kita. Kita terjebak terus nih. Realisasi kita 31 tahun perjalanan kita dari tahun 93 sampai 2023, kita masih di sini saja, tidak kemana-mana. Lanjut. Nah, akar masalahnya apa sih? Ternyata pendorongnya zaman dulu itu kalau kita lihat 2022 itu kontribusi manufaktur terhadap PDB itu pernah 32%. Pernah. Yang terjadi 2023 itu hanya 18,7%. Jadi kalau kita ngomongin, kita ini sedang deindustrialisasi. Terusin aja terus gitu. Jadikan terus kita pasar, jadikan terus kita pengguna. Yang senang sobo orang luar. Kalau kita di industri telekomunikasi misalnya, kita pernah punya pabrik peralatan perangkat telekomunikasi infrastruktur. Sejak masuknya seluler, dan itu 32 tahun, kita itu importir. Senang kita impor, ya senang lah dapat duit, trader, lagi segala macam. Tapi meningkat nggak ekosistemnya? Yang ada kita jadi tukang pasang lah, tukang ngecun lah, tukang semua. Pak Ahmad di belakang pernah bikin WiMAX ya Pak ya. Tapi ya karena kalau zaman dulu Orde Baru ada alih teknologi gitu ya dikedepankan, budgetnya ada. Setelah era JSM, yang penting paling murah sopo. Gak ono alih teknologi, yang ada alih duit. Nah itu yang kejadian. Duit di sini dipindah kemana Pak Abang? Bahama, kemana lagi tuh? Ya gitulah ceritanya. Nah kalau kita lihat negara-negara yang punya benchmark
high income. Politik. Contohnya nih, Korea Selatan itu mencapai high income di tahun 1996. Market share manufakturnya berapa? 24,7% terhadap PDB kontribusi. Korea Selatan. Singapura, high income di tahun 91. Sektor manufaktur dia di negara sekecil satu pulau apa ya? Pulau Madura kali ya? Hah? Gedean Madura kali? Iya kan? Daripada Singapura masih gede Madura tuh, tempatnya Cak Sarip, Radennya Madura tuh. Manufakturnya 26,6%. Lah, inilah PR kita. Penurunan kontribusi industri sebelum mencapai status pendapatan tinggi. Gimana caranya? Ya, harus bareng-bareng, rame-rame, bahwa kita harus bikin. Apalagi kemarin pemerintah waktu ada TKDN itu kita rame-rame seneng tuh. Paling nggak handphone udah mulai dibikin di sini lah, walaupun cuma rakit apa segala macam. Tapi industri dalam negeri tumbuh dengan adanya TKDN. Tapi habis itu ditekan lagi sama Amerika. TKDN nggak ada. Ya udah, sekarang udah mulai limbung lagi. Belum lagi listrik. Ini dari teman-teman listrik kan EV tadinya ada insentif. Sekarang insentif dicabut. Itu yang bikin pabrik itu nggak tahu Pak kita gimana tuh sekarang. Pabrik mobil listrik tadinya mau ada di sini. Nanti kita cerita. Nah, hal-hal seperti ini kita harus teman-teman semua, kalau kita mau numbuhin GDP, kita mau numbuhin perekonomian, kuncinya cuma satu, invest. Dan investnya di manufaktur, itu perekonomian akan tumbuh, tenaga kerja akan berkembang, ujung-ujungnya kita bisa keluar dari middle income. Kalau itu nggak dilakukan, sudahlah. Ya kita cukup puas untuk menjadi konsumer. Jadi negara kita negara bukan lagi naik menjadi high income, tapi middle dan low income yang ada nanti. Kekhawatirannya sampai ke sana. Ini nggak nakut-nakutin, tapi ini perjalanan 31 tahun yang kita rekam jejaknya dan kita lihat track recordnya seperti apa. Lanjut. Nah, dengan adanya itu, kalau kita lihat nih, dari 2010 ini katakanlah titik nol, indeks faktor productivity 2010 sampai 2019 yang terjadi, kita ukur Indonesia, Cina, India, kesimpulannya apa? Kita mulai dari titik yang sama 2010, 2019 aduh rek. Jadi kalau kita mau ngaca ke diri kita sendiri, akar masalahnya itu kita itu tahu, cuman kita nggak mau tahu bahwa kita sangat tertinggal. Sampai kapan kita mau menjadi negara trader? Sampai kapan kita mau jadi pengusaha yang senengannya trading tok? Gak gelem manufacture, gak gelem invest, gak gelem susah. Trader kan agak susah kan, pokoknya mumput kiri kanan ono sing gelem ya situ cuan gitu kan. Cukup kita harus mempersiapkan ke depan, apalagi ke depan ada AI, ada IoT dan segala macam. Kontribusi teknologi kalau kita lihat naiknya hampir 7%. Efisiensi teknis turunnya 3,35%, hampir 3,5%. Kesimpulannya apa? Investasi teknologi ada, tapi kapasitas dan kapabilitas eksekusinya gak cukup. Contoh yang paling gampang kalau kita di sektor telekomunikasi ya, kapan kita bikin sentral lagi, kapan kita bikin BTS lagi, kapan kita bisa, gitulah macam-macam itu. Kita nyuruh Huawei aja untuk yang sudah ada di sini 25 tahun untuk bikin pabrik di sini, lokal di sini BTS, padahal dia marketnya 80%, gak gelem kan? Gitu? Itu kenyataannya. Kenapa? Udah ada regulasi yang mewajibkan. Kemarin aja di sektor aplikasi pemerintah nyuruh untuk
compliance terhadap aplikasi provider untuk comply ke aturan PP Tunas supaya anak diblok, itu aja udah engkel-engkelan terus. Kenapa? Dasar hukumnya gak kuat. Walaupun menterinya udah kiri kanan ke sana, ayo tutup. Nggak ada peraturan pemerintah yang mewajibkan OTT tunduk, nggak ada peraturan menteri yang mewajibkan OTT harus tunduk, gitu ya. Jadi rasanya keberpihakan ini tidak bisa hanya satu pihak dari pengusaha juga. Pemerintah harus cawe-cawe. Jadi inilah kalau kita lihat, kita itu tahu, tapi kita nggak mau tahu bahwa kita tertinggal. Yang ada apa? Wah, saya super power. Keluar rumah tumbuh sendiri, kan gitu ya. Negara kita subur. Pohon ditebang jadi duit. Tebang ono terus aja. Kira-kira gitu. Lanjut. Nah, sekarang ini kalau kita lihat Cak dan Ning, ekonomi digital kita ini kan tinggi banget ya. E-commerce. Makanya kalau kita ngomong nilai ekonomi ini kebanyakan e-commerce. 2024 tumbuhnya 13% tahun per tahun. 90 miliar dolar. Penetrasi pasar sudah bukan 185 juta lagi sekarang, udah 210 juta orang terhubung sama internet. Tingkat efisiensinya jauh di atas rata-rata nasional, 4,3%. Jadi tinggi banget. Cuman sing didol barang jowo. Cici. Yang kedua, duit yang berputar ke situ juga nggak dinikmati lokal, barang jowo. Metu ape. Kita hanya jadi pasar. Jadi kalau kita tanya ke teman-teman e-commerce, berapa persen produk lokal yang ada di marketplace? Kurang dari 10%. Ngeri. Kalau kita terus-terusan, cukuplah 30 tahun cukup. Itu kalau kita bilang ke teman-teman vendor gitu ya, karena kita di asosiasi, cukuplah 30 tahun. Mau ngeruh apa lagi? Ayo kita bangun, kita bantu bangun Indonesia menjadi lebih bagus lagi ke depan. Jadi fondasi penyelamat manufaktur itu sekarang sektor ini sebenarnya. Cuman ya itu tadi, punya banyak tantangan dan punya banyak challenge yang harus kita beresin. Lanjut, Cak. Nah, sekarang gimana caranya? Kan tadi kita ngomong problem. Gimana caranya? Iso kok kalau kita mau. Kita punya IoT yang berkembangnya sedemikian pesat. Nanti Cak Faisal bisa cerita bagaimana sensor-sensor itu sudah ada di sekitar kita. Kita aja megang handphone udah setiap hari. Di dalam satu handphone kita itu sensornya minimum ada 12 sensor. Handphone itu adalah perangkat IoT paling mahal. Pokoknya jutaan kan gitu ya. Dan itu kadang-kadang kita nggak sadar. IoT, apa sih IoT? Aku gak gawe IoT. Begitu ditanya, kon gawe handphone gak gawe? Yo iku IoT goblok. Gampang aja kan. Jadi hal-hal seperti itu kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita pakai Bluetooth earphone, bawa IoT. Lah kupingmu apa yang kok sumbetin? Ini Bluetooth, lah jumlahnya jutaan. Dan di sekitar kita, targetnya 2030 akan ada miliaran perangkat-perangkat tersebut. Dan ini ditambah lagi dengan adanya AI. Banyak ahli-ahli AI sekarang, apalagi Gen AI gitu ya. Kalau di WA Group AI itu biasanya kita pakai untuk lucu-lucuan gitu ya. Ada lagi sama perempuan sebelahan, terus digambil, wong loro tukaran dewe. Untuk senang-senangan aja kan. Tapi sebenarnya fungsinya jauh lebih
Dengan adanya AI itu kita bisa jauh lebih produktif. Contohnya kita di asosiasi, kalau kita bikin kajian, suruh dibikin kajian, bikin kajian. Pakai aplikasi yang Dulu satu topik itu kita selesaikan, saya butuh waktu seminggu, manfaat yang paling nggak 2-3 hari lah. Sekarang untuk menyelesaikan kajian, hitungannya bukan 2-3 hari, hitungannya cuma menit dan jam. Setiap jam kita bisa keluarin satu kajian sebenarnya. Dan itu sudah kita buktikan beberapa bulan ini, waduh, sampai bingung dengan pemerintah. Kebanyakan kajian terus pemerintah mau ngapain kan gitu ya. Ya, action lah gitu ya. Kajian itu gampang. Kalau dulu kan kaji dulu gitu. Sekarang disuruh ngaji 1 jam udah keluar, ini apa kajiannya? Putusin gitu.